Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Hamdani dari Prodi PTI 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Disk Operating System atau DOS. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu saya, Pak Hari Pratama Pikna MPDT. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke dalam materinya. Disk Operating System atau juga dikenal dengan DOS. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi, ciri-ciri, tampilan, kekurangan dan kelebihan dari Disk Operating System. Yang pertama yaitu pengertian dari Disk Operating System. Disk Operating System atau DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WS dan Lotus. Keluarga DOS dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Yang kedua IBM PC-DOS atau International Business Machine Personal Computer Disk Operating System. Yang ketiga DR-DOS atau Digital Research Disk Operating System. Yang keempat Novell Personal Network. Yang kelima FreeDOS. Dan yang keenam Caldera DOS. Selanjutnya yaitu fungsi DOS. Yang pertama, mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua, mengatur memori. Yang ketiga, mengatur proses input dan output data. Yang keempat, manajemen file. Dan yang kelima, manajemen directory. Nah, fungsi DOS yang digunakan pada zaman sekarang adalah terutama dalam menyelesaikan beberapa troubleshooting pada hardware komputer. Walaupun hal itu bisa juga dilakukan pada sistem komputer berbasis GUI atau Graphical User Interface. Nah, selanjutnya adalah tampilan DOS atau Disk Operating System. Sistem DOS merupakan sistem operasi yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis teks atau text mode user interface dengan tanda kesiapan menerima perintah dari pengguna yang disebut dengan prompt. Selanjutnya, ciri-ciri DOS. Yang pertama, tidak ada tampilan visual. Yang kedua, hanya berupa teks. Yang ketiga, tulisan berupa teks putih berwarna hitam. Dan yang keempat adalah hanya bisa dijalankan dengan perintah-perintah tertentu. Selanjutnya yaitu kelebihan dari DOS. Yang pertama, space atau ruang yang bebas dalam hard disk. Yang dibutuhkan DOS sangat kecil. Yang kedua, tidak memerlukan memori yang besar. Dan yang ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. DOS menampilkan program yang lebih relate dibandingkan Windows karena beberapa komen dari Windows itu sendiri mengadaptasi dari DOS. Misalkan komen virus untuk menyembunyikan atribut. Yang terakhir yaitu kekurangan dari DOS. Kekurangan DOS adalah yang pertama, tidak ada tampilan visual, tampilan hanya berupa teks. Yang kedua, harus menghafalkan perintah-perintah DOS. Yang ketiga, bersifat single tasking
atau hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu saja. Bersifat single user, hanya dapat mendukung satu pengguna dalam satu waktu. Dan yang keempat, Windows yang sekarang Entiteds tidak begitu kompatibel dengan program DOS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.